Pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik merupakan gaya bahasa atau pemilihan diksi kata yang digunakan seorang wartawan dalam menulis berita. Bahasa yang digunakan dalam jurnalistik adalah bahasa yang sering dipakai sehari-hari sehingga semua orang bisa dengan mudah mencerna isi pesan yang disampaikan. Adapun beberapa definisi dari beberapa tokoh mengenai bahasa jurnalistik. Yang pertama, Rosihan Anwar. Bahasa yang digunakan wartawan adalah bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Yang kedua, menurut Wojo Wasito, bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang tampak dalam harian-harian dan majalah-majalah. Yang ketiga, menurut J.S. Badudu, bahasa media massa harus singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, tetapi selalu menarik. Yang keempat, menurut Asep Syamsul M. Romli, bahasa yang digunakan wartawan untuk menulis berita di media massa sifatnya komunikatif, yakni langsung menjamah materi atau ke pokok persoalan atau straight to the point, tidak berbunga-bunga dan tanpa basa-basi. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa Indonesia. Selain tiga lainnya, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Yang keenam, menurut Dewa Brata, penampilan bahasa ragam jurnalistik yang baik bisa ditengarai dengan kalimat-kalimat yang mengalir lancar dari atas sampai akhir, menggunakan kata-kata yang merakyat, akrab di telinga masyarakat sehari-hari, tidak menggunakan susunan yang kaku, formal, dan sulit dicerna. Ciri-ciri bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki 16 ciri utama yang berlaku untuk semua media massa. 1. Sederhana, selalu memilih kata atau kalimat yang mudah dimengerti oleh sebagian besar khalayak atau pembaca. 2. Singkat, langsung menuju kepada pokok masalah atau pembahasan. 3. Padat, bahasa jurnalistik harus syarat informasi. Artinya setiap kalimat dan paragraf memuat banyak informasi penting dan menarik, serta layak untuk disajikan kepada pembicara. 4. Lugas, tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan pembaca dalam memahami maksud yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. 5. Jelas, mudah dipahami atau ditanggapi. 6. Jernih, tidak menyembunyikan sesuatu yang bersifat negatif seperti fitnah atau prasangka. 7. Menarik, mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu selera baca atau membuat pembaca penasaran sehingga timbul rasa ingin terus membaca. 8. Demokratis, bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkat pangkat, kasta atau dapat diartikan penyamarataan status sosial. 9. Populis, setiap dikasih atau kata, istilah, atau kalimat apapun bentuknya harus akrab di telinga, di mata, dan di benak pikiran khalayak, pendengar, pemirsa, atau pembaca. 10. Logis, apapun yang ada dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf dalam karya jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. 11. Menghindari tutur kata, menghindari bahasa sehari-hari secara informal. Misalnya kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan di warung kopi, terminal, bus kota, ataupun di pasar. 12. Menghindari kata dan istilah asing, tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing. Selain tidak informatif dan komunikatif, juga membingungkan pembaca. 13. Pilih kata diksi yang tepat.
Setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus produktif, tapi juga tidak boleh keluar dari asa efektivitas. Artinya pemilihan setiap kata yang digunakan untuk sebuah berita harus tepat. 14. Mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih disukai oleh pembaca ketimbang kalimat pasif, maka disarankan menggunakan kalimat aktif dalam bahasa jurnalistik. 15. Menghindari kata atau istilah teknik. Sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat kening berkerut. 16. Tunduk kepada akidah etika bahasa pers, harus baku, benar, dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip retorika tekstual. Yang pertama, prinsip plausibilitas. Prinsip ini menganjurkan agar teks yang disampaikan mudah bagi pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Yang kedua, prinsip kejelasan. Prinsip ini menganjurkan agar bahasa teks menghindari ketaksaan. Dengan begitu, teks akan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ini menganjurkan agar teks yang disampaikan singkat tanpa harus mengubah isi suatu pesan. Dan yang keempat adalah prinsip ekspresivitas. Prinsip ini menganjurkan agar teks yang disusun selaras dengan aspek-aspek pesan. Terima kasih. Contoh kata dan kalimat dalam bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik yaitu singkat, padat, lugas, sederhana, lancar, jelas, dan menarik. Untuk itu, dibuat ketentuan dalam bahasa jurnalistik antara lain. Yang pertama, penggunaan kata harus ekonomis. Contohnya, melakukan pencurian sama dengan mencuri. Mengajukan saran sama dengan menyarankan. Melakukan pemerasan sama dengan memeras. Yang kedua, disarankan menggunakan kalimat aktif. Contoh pada kalimat aktif yaitu pemerintah mengatakan harga bahan bakar minyak atau BBM akan naik. Dalam kalimat pasif, harga bahan bakar minyak akan dinaikkan pemerintah. Kesalahan-kesalahan penulisan bahasa jurnalistik. 1. Keracunan. Kontaminasi yakni pencampuran dengan tidak sengaja. Contoh, A. Untuk sementara waktu, mestinya untuk sementara atau untuk beberapa waktu. B. Sementara orang, mestinya beberapa orang. C. Selain daripada itu, mestinya lain daripada itu. 2. Kata di mana, hal mana, dan yang mana. Contoh, A. Kantor di mana dia bekerja tidak jauh dari rumahnya. B. Keadaan di Iran sangat gawat, yang mana mengancam tahta Syah. C. Daerah dari mana beras didatangkan terletak jauh di pedalaman. Tips menulis berita dengan bahasa jurnalistik. Yang pertama, tulislah berita yang menarik dengan menerapkan gaya bahasa sederhana. Yang kedua, gunakan kata atau kalimat sederhana. Yang ketiga, libatkan pembaca. Yang keempat, gantilah kata sifat dengan kata kerja. Yang kelima, gunakan kosakata yang tidak memihak. Yang keenam, hindari pemakaian eufemisme bahasa. Pembuatan berita adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita aktual, faktual, penting dan unsur berita 5W plus 1H. What? Apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Where? Di mana kejadiannya? When? Kapan terjadinya? Why? Kenapa itu terjadi? How? Bagaimana proses kejadiannya? 2. Fakta dan data yang sudah dihimpun dituliskan berdasarkan rumus 5W plus 1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik yang spesifik. Kalimatnya pendek-pendek, baku, dan sederhana. Dan komunikatif, jelas, langsung ke pokok masalah, mudah dipahami oleh orang awam. 3. Komposisi naskah terdiri atas head, judul, deadline, baris tanggal, yaitu nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita
dibuat dan nama media Anda. Lead teras atau paragraf pertama yang berisi bagian paling penting atau hal yang paling menarik. Dan body, isi, berupa uraian penjelasan dan dari yang sudah tertuang di lead. Jadi, dari makalah bahasa jurnalistik ini dapat disimpulkan bahwa bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh jurnalis dalam menulis berita maupun laporan, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami khalayak. Bahasa jurnalistik digunakan oleh pers baik menggunakan media cetak maupun elektronik. Bahasa jurnalistik bersifat khas, yaitu sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur, menghindari kata dan istilah asing, pilih kata yang tepat, mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah teknis, dan tunduk kepada kaidah etika. Saran dari kelompok kami yaitu saya menyadari bahwa di dalam penulisan makalah ini belumlah sempurna. Maka dari itu, dalam penulisan makalah selanjutnya akan diperluas dan dikembangkan lagi materi yang disampaikan agar lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.